Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Syifa di video learning journal berita dan artikel. Nah teman-teman, di video kali ini Syifa mau ngebahas nih. Terkadang kan kita suka membaca berita dan juga suka membaca artikel. Nah teman-teman tahu nggak sih apa perbedaan berita dengan artikel? Pertanyaan yang simpel, tetapi kadang kita nggak bisa nih membedain mana berita mana artikel, karena di dalamnya itu kadang kita suka ngerasa wah ini berita, tapi menurut orang yang sudah bisa membedakan artikel dan artikel, itu adalah artikel. Jadi, oke, supaya pengen tahu jawabannya, yang benar itu seperti apa? Kalau berita itu terdapat unsur 5W1H. Nah, sedangkan dalam artikel itu sama terdapat unsur 5W1H, tetapi artikel itu bisa berkepanjangan, teman-teman. Sedangkan berita hanya di satu waktu. Dan tentu berita juga memiliki beberapa kriteria, yaitu salah satunya menarik, terus terbaru, dan juga terpercaya. Oke teman-teman, kita lanjut ke berita. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis berita. Yang pertama itu ada soft news, ada in-depth news, ada side news, sama ada feature news. Ya, pokoknya pengen tahu nggak sih lebih terperinci tentang jenis berita itu? Nah, yang pertama ada side news. Jadi side news itu adalah berita yang dibawakan secara formal dan disampaikan ketika waktu tertentu. Contohnya seperti liputan 6. Jadi khusus ya gitu teman-teman, nggak bisa secara dadakan ataupun secara santai. Nah, dia ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dan benar-benar baku ya teman-teman. Tentu penampilan dan cara penyampaiannya juga memiliki kriteria-kriteria tertentu dalam side news ini. Selanjutnya ada soft news. Nah, soft news ini kebalikan dari side news. Dia dibawakan secara ringan dan tidak di waktu tertentu. Bisa dibawakan secara santai juga. Seperti contohnya di stasiun radio. Nah, stasiun radio itu kayak contohnya kan, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya teman-teman. Qadarullah, pada pagi hari ini kita telah mendapatkan berita duka, yaitu terjadinya angin puting beliung di Bandung yang dapat menyebabkan kerusakan banyak rumah dan juga korban meninggal dunia. Ya, kita doakan semoga teman-teman dan saudara kita yang berada di Bandung diberikan ketabahan dan keikhlasan hatinya untuk menghadapi masalah atau cobaan angin puting beliung ini. Nah, itu seperti itu ya teman-teman, itu di soft news. Jadi nggak perlu tuh pakai pemirsa ya gitu, nggak perlu. Oke, lanjut. Ada feature news. Nah, feature news itu berita yang dibawakan tentang pengalaman seseorang, ya tentang perjalanan, pokoknya lebih kepada ini yang menggambarkan suasana gitu. Contohnya seperti apa sih, pengen tahu ya? Tentunya kayak demen makan. Nah, itu kan kita mengekspresikan berita yang bahwa di suatu daerah itu punya wisata ataupun punya kuliner yang enak-enak, wisata yang bagus-bagus. Nah, itu ada di feature news. Selanjutnya ada in-depth news. Apa sih in-depth news itu? Jadi in-depth news itu adalah berita yang dibawakan secara lebih kepada satu objek dan juga dikupas secara tuntas. Contohnya seperti apa? Ketika kita kemarin baru saja telah menyelesaikan pemilu, nah itu kan ada debat teman-teman di dalam stasiun TV. Jadi ketika debat itu sudah dilakukan atau disiarkan oleh stasiun TV, itu ada yang mengambil cuplikan-cuplikan debatnya dan dibahas secara tuntas oleh program TV tertentu. Contohnya program ini Mata Najwa. Nah seperti itu teman-teman. Jadi lebih terasa sekali ya isi dalam debat tersebut. Oke teman-teman, setelah kita tahu nih jenis-jenis berita, ternyata berita juga ada nilainya. Nilai dalam berita itu yang pertama ada besaran peristiwa, cepat, terbaru, wah pasti tentu terbaru ya. Terus menarik perhatian dan juga tidak biasa. Terus mengandung unsur seks dan tentu terdapat informasi. Dan satu lagi ya, pasti berita itu disampaikan karena ada masalah dan kita harus mengetahui dalam berita seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, ternyata teman-teman, di dalam berita juga ada nih syarat-syarat berita. Masih pengen tahu? Ya, mau tahu aja, mau tahu banget nih. Oke, kita kasih tahu. Pertama ada aktual, ada faktual, ada menarik, tentu penting, dan juga seimbang. Pasti untuk lebih terperinci, teman-teman boleh searching, jadi tahu sendiri lah, biar yang sendiri. Oke? Nah, kita lanjut ke artikel. Tadi kan udah tahu tuh, ada jenis-jenis berita, ada syarat berita, ada nilai berita. Pasti teman-teman Masya Allah udah bertambah dong ilmunya tentang berita. Bukan hanya sekedar tahu informasi yang disampaikan, tetapi juga kita bisa menilai nih dalam berita tersebut. Nah ya, yuk kita lanjut ke artikel. Kan tadi kita yang pertama membahas berita, kedua artikel. Ya, teman-teman tahu gak sih apa itu artikel? Nah, artikel itu adalah karangan atau prosa yang dimuat dalam media massa, membahas persoalan isu tertentu, serta juga permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, intinya sama seperti berita, cuma lebih kepanjangan.
Oke teman-teman, kita lanjut ya. Tadi kan dalam berita ada jenis-jenis berita. Nah dalam artikel juga ada dong. Ya yang pertama, jenis-jenis yang ada dalam artikel itu ada dua. Yang pertama ada artikel secara kepenulisan, yaitu ada redaksi dan umum. Sedangkan secara fungsi ada artikel khusus dan artikel sponsor. Teman-teman, lanjut kita ke ciri-ciri artikel. Kali ini ciri-ciri artikel lumayan banyak ya teman-teman. Yang pertama ada lugas, logis, cermat, tuntas, objektif, jelas, tidak menggunakan emosi yang berlebihan, terbuka, dan juga tentu menggunakan bahasa yang baku. Ya, udah tak terasa lumayan banyak ya penjelasan dari aku ya, walaupun tidak terlalu detail dan tidak terlalu banyak sesuai dengan yang diberikan oleh Pak Adi, tetapi semoga ini bisa menambah pengetahuan teman-teman sedikit tentang penulisan artikel dan juga berita. Oke, see you next time. Nanti kita ketemu lagi membahas apa sih yang menarik dalam berita dan artikel. Simak terus, sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.